kenapa akhirnya mau ikut acting dalam sinetron ini? Ya daripada nganggur. Gitar Beatles udah ratusan juta habis buat koleksi gitar Beatles. Ahmad El Jalaluddin Rumi atau lebih dikenal dengan El Rumi saat ini tengah diliputi kebahagiaan karena hubungan asmara yang dijalaninya dengan artis cantik Syifa Haju. Kedekatan mereka kerap menjadi sorotan publik lantaran dinilai serasi dan sering menunjukkan momen romantis yang menggemaskan. El Rumi yang dikenal perhatian dan romantis kepada pasangannya juga banyak menuai pujian dari netizen. Bak cinta yang berbalas, Syifa Haju pun menunjukkan perasaannya dengan memberikan kejutan ulang tahun yang manis untuk El Rumi hingga membuat sang kekasih tampak terharu. Terima kasih buat Syifa yang udah ngelakuin ini semua buat aku. Saya nggak pernah diginiin seumur hidup. Terima kasih buat pacar aku. Bahagia selalu pastinya. Yang sama kamu. Ya, semoga El selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Amin. Gombal banget sih hari ini, kenapa ya? Terlepas dari hubungannya dengan Syifa, El Rumi memang sudah lama menjadi perhatian publik. Sebagai putra dari pasangan musisi legendaris Ahmad Dhani dan Maya Estianty, El telah mencuri perhatian sejak masih kecil. Pesonanya bahkan tak pernah memudar hingga kini. Sejak kecil, El sudah terbiasa tampil di dunia hiburan. Menariknya, gaya dan kepribadiannya juga terus berkembang seiring bertambahnya usia. Tak hanya memiliki paras tampan, El juga dikenal bertalenta dan inspiratif. Mari kita simak kembali transformasi El Rumi dari masa kecil hingga saat ini bersama dokumentasi dari Selebtube TV. Saat masih anak-anak, El bersama dua saudaranya, Al Ghazali dan Dul Zailani, sudah tampil dalam grup band cilik yang bernama Laki-Laki, yang dibentuk langsung oleh sang ayah. Mereka seringkali tampil di berbagai acara musik dengan dukungan penuh dari ayah mereka. Dia main sinetron tanpa minta pertimbangan, ya kan? Dia langsung bersikeras, insist, ayah aku main sinetron. Ya udah, aku mau bilang apa ya kan? Iya nggak? Oh iya. Karena kan musisi ini kan darahnya darah musisi tapi ini kelas ini. Ya nggak tahu, tanya aja sama anaknya. Al gimana nih Al? Akhirnya akhirnya menerima musiknya, apa kabar nih? Baik, apa kabarnya baik. Terus gimana nih El? Kenapa akhirnya mau ikut acting dalam sinetron ini? Ya daripada nganggur. Itu juga musik, besok kan ya? Apa itu? Yang mana? Hah? Jadi dong. El lebih excited di sinetron ya? Kenapa nih El? Sama aja. Bayarannya lebih gede kan? Mas Pade, ini kan sedikit El ini kan sedikit pemalu ya dibandingin kakaknya dan adiknya. Yang mempengaruhi untuk dia main sinetron sendiri? Nggak tahu siapa yang mempengaruhi. Orang saya sebenarnya nggak pernah menyetujui kok. Cuman dia langsung deal sendiri, langsung kontrak sendiri. Maaf ya. Apa karena lawan mainnya yang disuka sama El? Ada apa? Ada bandetnya. Gimana El? Kenapa? Karena milih sinetron karena lawan mainnya atau kayak gimana El? Enggak. Ini dananya apa maksudnya yang diterima dipegang sama ayah apa langsung dipegang sama El? Langsung pegang sendiri kok kamu tahu? Karena tidak ada persetujuan dari ayah, jadi mengelola sendiri El ya? Iya. El, tapi ketika memutuskan untuk acting, itu ada jadwal-jadwal yang bakalan mempengaruhi nggak sih untuk musiknya? Sementara kan awalnya kan El juga di musik. Jadwal sih pasti, kan stripping tiap hari. Kalau pasti keganggu kan. Sekolah juga jadi homeschooling.
Tapi udah siap dengan risiko akan ada salah satu. Siap dengan resiko kaya, siap. Oh, pengen seperti kakak Al juga nih, jadi sama-sama tenar nih kan ini diduluin sama Al nih, sekarang L nih muncul nih. Gimana El? Kenapa? Ketenarannya pengen seperti kakak Al. Biasa-biasa aja. Lebih ini pengen memilih tenar seperti kakak Al apa seperti Ahmad Dhani? Sama aja kan? Ahmad Dhani kan lebih kepada musisi, kalau Kakak Al kan lebih yang Ke lainnya. sinetron. Sinetron iya, filmnya. Belum tahu ya. Belum tahu. Pak De, tapi untuk Pak De hari ini sendiri nih membawa keluarga dan event untuk nonton bareng. Kenapa sih Pak De sampai harus nonton sinetron bareng untuk L? Ya kan memberikan support kepada El. Pasti episode 1, 2, 3 pasti ke aku deh. Nanti L juga nanti kan jadwal syuting kan stripping pasti bakalan pulang pagi gitu kan. Nggak boleh pagi jam 12 malam. Oh, artinya sudah ada waktu. Persetujuan. Iya. Untuk ketiga-tiganya kan tadi mulai apa ya, pengen menonjolkan gitu kan, artinya kan di Al dengan sinetron juga, dengan Film. Al film juga, sedangkan si L ini dengan sinetronnya dan si Dul dengan musiknya. Mungkin artinya kan tiga-tiganya itu pengen Sebenarnya masih mencari ini aja sih, mencari mana yang enak. Nanti pasti dipilih salah satu. Pak De sendiri melihat El akhirnya memutuskan untuk acting, Pak De sejauh ini sudah pernah ikut ke lokasi melihat acting Mega sampai Pak De punya statement pasti kaku itu gimana? Belum lihat, belum pernah lihat. El suka sharing juga nggak sih Pak De? Enggak. Kalau untuk masalah apa namanya kayak acting kayak gitu. Enggak, kan kebetulan filmnya kan action. Kebetulan filmnya action. Dia ini sebenarnya terkenal gara-gara Farhad Abbas ya. dia mesti terima kasih sama Farhad Abbas. Gara-gara dia diadu itu tinju itu akhirnya jadi bintang film action ya. Tawaran banyak nggak sih Pak De yang muncul ke L dan Al gitu segala macam? Pokoknya semenjak ada ribut sama Farhad Abbas tuh langsung alamnya langsung terkenal, melesat gitu. Jadi kita harus terima kasih sama Farhad Abbas ya. Dan El selanjutnya akan menerima film atau sinetron yang juga selalu action? Ya belum tahu juga. Coba action capek atau enggak? Tapi dia kata sih capek main action. Film action. Badannya memar-memar. Berarti sudah merasakan hasil dari kerja keras. Udah duitnya udah habis. Lagi apa? Udah habis. Ini aja udah mau ngebon lagi udah. Ini Udah minta lagi sama ayah. Apa udah dibeliin apa barang atau mungkin ngebahagiain Bapak juga atau gimana sih? Duit hasil keringat sendiri gitu. Beli gitar ya. Dia koleksi gitar Beatles. Udah ratusan juta habis buat koleksi gitar Beatles. Itu juga tanpa izin bapaknya tuh, langsung beli aja dia. Pak De, ini El kayaknya banyak yang tidak izin segala macam. Jadi duitnya sendiri biarin aja. Biarin deh. Apa kepuasannya memang koleksi gitar? Ya, kepuasan tersendiri aja bisa ngeliat gitar mereka. Gitar seri Beatles ya, seri Beatles. Bagus lah, muda-muda udah mulai jadi kolektor tuh bagus. Ntar paling pas ulang tahunku dipajang di rumah loh di bawah. Iya. Jatuh makanya. Ngerasain hasil jeripayah, udah ngerasain hasil jeripayah itu kayak gimana sih? Ada kepuasan yang kayak gimana El? Ada kepuasan tersendiri pastinya. Kita udah capek-capek kita syuting dari pagi sampai malam. Akhirnya bisa belajar yang kita mau kan. Ya ada kepuasan tersendiri. Ngerasain gak sih susahnya nyari uang tuh susah gitu? Ya lumayan. Kalau untuk fans gimana? Fans yang cewek-cewek itu gimana? Udah lebih gimana sih? Belum tayang. Mbak, boleh nonton dulu. Belum tayang. Udah berlangsung berapa? Pokoknya dijamin kalau udah tayang langsung melesat lagi deh. Meski aktif di dunia hiburan, El tetap menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan. Ia berhasil menyelesaikan studi sarjananya di London dengan jurusan bisnis dan meraih prestasi yang membanggakan. Di London enggak sih, karena di London itu udah multicultural banget, jadi kayak bahkan aku juga agak susah nemuin orang Inggris yang asli. Jadi isinya udah ada imigran, turis, dan pelajar. Itu udah bener-bener kayak dunia, udah kayak satu dunia ngumpul di situ aja. Jadi kayak emang nggak ada perbedaan, ada rasis sama sekali, apa nggak ada sih. Ada macam-macam lah orang, banyak banget di sana. Makanya wali kotanya aja orang India.
keturunan India dan Muslim lagi kan. Terus PM-nya juga Perdana Menterinya sekarang. Pas di sana kan kamu kondisinya lagi nggak jomblo kan waktu itu ya? Pas kuliah di London. 2 tahun pertama enggak, 2 tahun terakhir enggak, iya Jomblo karena memang kamu mau apa? Karena ya maksudnya setelah putus kamu biarlah jomblo aja dulu. Dia lagi menikmati sendiri aja. Kini di usia 26 tahun, El Rumi semakin matang dan aktif di berbagai bidang. Selain dipercaya terlibat dalam pengelolaan bisnis keluarga, El juga terus berkarya di dunia hiburan. Mulai dari tampil di acara musik hingga menjadi bintang tamu program TV. Tak hanya itu pula nih guys, ia pun mulai memikirkan masa depan hubungannya dengan Syifa Haju, termasuk soal rencana pernikahan yang kini ramai diperbincangkan publik. Sebagai menjadi tulang punggung keluarga, Kak, mungkin kan awalnya tabu dengan nikah muda nih, Kak. Sekarang gimana sih, Kak? El meyakini diri Kak Syifa ini nikah muda. Gimana sih, Kak? El meyakini diri Kak Syifa untuk nikah muda seperti apa, Kak? Apalagi dulu Kak Syifa. Boleh sambil jalan ya, Mas. Impiannya nggak mau nikah muda nih, Kak Syifa. Sambil jalan ya, gimana mungkin, Kak? Tanggapannya nikah muda, Kak Syifa. Maaf. Nikah muda gimana, Kak Syifa? Apalagi Kak Syifa dulu punya impian gak mau nikah muda, tapi sekarang udah mau nikah muda nih Kak Syifa. Nikah doain aja lah pokoknya. Maaf, sambil jalan, Mas. Sambil jalan ya. Sorry. Gimana sih El meyakini Kak Syifa gitu, Kak? Hati-hati nabrak. Awas. Nabrak, Mas. Awas. Ngomong tuh, Mbak. Kak Syifa gimana El meyakini diri Kak Syifa mau nikah muda padahal Kak Syifa punya impian gak mau nikah muda nih, Kak? Apalagi Kak Syifa mempunyai banyak cita-cita nih, Kak, menjadi tulang punggung mau nikah muda seperti apa Kak Syifa? Karena nih banyak netizen yang mendukung Bang El nih. Mantap nih Bang El, udah mulai go public Bang El. Banyak yang bilang mencintai Syifa dengan ugal-ugalan nih El. Gimana El? Seperti apa nih Bang El? Bahkan udah minta izin juga ke ganti baju dulu ya. Oke. Kael gimana nih Kael? Kael, dikit dong Kael.